Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Hari ini kita tidak akan langsung berkomentar, kita akan dengarkan dulu cuplikan pernyataan Rustam Effendi, seorang aktivis dan sahabat dari Egy Sujana dan isu ijazah Presiden Jokowi. Silakan simak baik-baik karena setelah ini kita akan membedahnya secara kritis. Nah, kenapa ketika sekarang ini udah begitu rame, kita udah siap menghadapi ini, kita yakin kita menang, kita yakin juga ijazah Jokowi palsu, tiba-tiba Bang Egy melakukan RJ ini. Saya jelas kecewa. Dan pakai ngomong lagi, Rosuryo CS, hadap itu kalau emang jago. Wah, CS-nya itu kan ada saya, Bang Egy. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kalau penakut, bilang penakut. Nggak usah pakai sosok beginilah. Adis apa dibawa ke kita. Aduh, capek model begini, Bang. Menurut Bang Rustam, Egy penakut? Penakut lah. Atas dasar apa dia bilang berani kalau begini? Bohong kalau dia ke sana tuh nggak ada sesuatu tuh bohong. Kan kawan-kawan juga, teman-teman Egy juga kan banyak kenal saya juga. Kenal almarhum abang saya. Udah wanti-wanti. Hati-hati kamu dengan Egy. Hati-hati kamu dengan Egy. Tapi saya nggak percaya, Bang. Saya masih meyakini enggak, Bang Egy orang baik kok. Sholatnya bagus. Apa yang diomonginya, waduh, selalu Al-Quran gitu kan. Sampai saya selalu bantah nih omongan-omongan senior nih. Wah, nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Belakangan ini terima uang juga saya masih bantah. Kalau bahwasanya Bang Egy terima uang, saya bantah, nggak mungkin. Saya tahu, saya bilang begitu kan. Tapi yang lucunya, ketika ya dipecat nih, semua dipecat nih. Wah, TPUA. Ini agak menarik buat saya. Kenapa? Udah dia yang ke Solo, dia yang melakukan sampai di SP3. Pas pulang kita dipecat. Artinya Bang Egy ini apa nih di kepalanya, saya bingung. Harusnya yang pecat tuh saya, kami nih yang pecat Bang Egy. Besok kita pecat tuh Bang Egy. Bang, ini ada pernyataan dari kawan kita kalau dia ikut terlibat pembuatan ijazah palsu Jokowi Di Pasar Pramuka? Di Pasar Pramuka. Seharusnya kalau memang Bang Egy benar-benar mau membongkar ijazah ini, dia responnya bagus dong. Tapi ketika saya WA begitu, dia seolah-olah kayak nggak mau tahu gitu loh. Dan dia bilang, malah menyatakan saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Padahal orang ini bertiga telah mengakui kepada saya telah bertemu Egy di rumahnya di Bogor untuk membongkar ini, memberitahu kalau ijazah itu dia membuat bersama Eko di sini. Dan dia memberitahu saya kalau dia tidak pernah ketemu. Nah, dari situlah saya mulai melihat ada sesuatu yang nggak bener ini gitu. Artinya ini Bang Egy lu jangan seneng-seneng aja lu. Disikat juga lu ntar sama Jokowi. Kan gitu. Begitu juga Jokowi. Lu jangan enak-enak aja sama Egy. Egy ini ahli lu dalam hal-hal kayak gini. Gak bisa juga lu disikat sama Egy kan gitu kan. Dengan dilakukan SP3 ini justru saya malah meyakini ijazah Jokowi itu memang palsu. Bagaimana saya bisa meyakini? Lobby-lobby ini kan menurut saya ini melemahkan perjuangan. Kenapa dia harus melemahkan perjuangan? Karena pasti ada yang disembunyikan. Kan seperti itu, Bang. Dan kami bertiga tambah kompak, tambah solid. Tadi pun di acara Gedung Juang, kami menyatakan bersama Mas Rosuryo juga, kalau kami akan terus melawan, membongkar ijazah palsu Jokowi, yang saya yakini, ini saya yakini lagi, Bang, ijazahnya memang ada yang buat. Baik, itu tadi cuplikan pernyataan seorang Rustam Effendi. Sekarang mari kita bedah dengan kepala dingin. Apakah ini perjuangan berbasis fakta atau konflik personal yang dibungkus narasi besar? Rustam Effendi adalah mantan anggota tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Ia kemudian dipecat oleh Egy Sujana. Dalam pernyataannya, Rustam menyampaikan kekecewaan, tudingan personal, dan klaim serius soal isu ijazah Presiden Jokowi. Di sini kita melihat label emosional digunakan sebagai argumen. Masalahnya, menyebut seseorang penakut tidak otomatis menjelaskan apa kesalahan faktualnya. Kalau keberanian diukur dari suara keras, maka speaker masjid mungkin sudah layak jadi panglima perang.
Rustam menilai karakter seseorang dari simbol religius. Padahal dalam urusan hukum dan integritas yang dinilai adalah tindakan, bukan tampilan. Kalau rajin mengutip ayat otomatis membuat seseorang benar, maka aplikasi Al-Quran dan hadis di HP sudah bisa jadi saksi ahli. Ingat ya, aplikasinya. Logika yang digunakan sederhana. Karena kita percaya orangnya baik, maka semua tuduhan otomatis gugur. Mirip seperti bilang dia rajin ibadah, jadi hukum libur dulu. Padahal hukum tidak pernah ikut pengajian. Di titik ini perjuangan berubah menjadi drama organisasi. Isu nasional bergeser jadi siapa yang lebih berhak memecat siapa. Seolah-olah kebenaran bisa ditentukan lewat rapat internal. Ini sudah masuk genre thriller politik. Sayangnya yang muncul hanya narasi, tanpa dokumen, tanpa bukti resmi, tanpa proses hukum. Kalau klaim tanpa bukti bisa jadi kebenaran, maka grup WhatsApp sudah setara Mahkamah Agung. Di sini kita punya dua versi cerita. Masalahnya yang tidak hadir adalah versi bukti. Ini seperti debat bola tanpa wasit, tanpa skor, dan tanpa stadion. Sekarang kita masuk ke bagian penting, fakta hukum. Hingga hari ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Sebaliknya, beberapa pihak yang menyebarkan tuduhan justru diproses secara hukum. Sebagian kasus dihentikan melalui mekanisme restoratif justice, dan itu tidak sama dengan pembuktian bahwa tuduhan mereka benar. Pola narasi yang kita lihat konsisten. Emosi kuat, bukti tipis, keyakinan tinggi, verifikasi rendah. Isu besar dibahas dengan gaya warung kopi, bukan ruang sidang. Orasi kritis tidak membela siapapun, kami hanya membela satu hal, yaitu logika. Karena tanpa logika, perjuangan bisa berubah jadi tontonan. Kalau kebenaran bisa dibuktikan hanya dengan keyakinan, maka semua teori konspirasi sudah jadi buku pelajaran. Untungnya, di dunia nyata kebenaran masih butuh bukti. Inilah orasi kritis, bukan untuk memihak, tapi untuk mengajak berpikir. Like, share, and subscribe karena berpikir kritis tidak pernah palsu. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.